Perhatian, sidang untuk perkara nomor 15 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 akan segera dimulai. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemohon, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 15 garing PU step datar 21 Romawi garing 2023 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi. Kami dari perkara nomor 15, keseluruhnya prinsipal, saya sendiri Eliadi Hulu sebagai pemohon pertama. Terus kemudian ada Pak Saiful Salim, Pak Salmin, dan Pak Subadria. Untuk yang hadir di Zoom ada Pak Randika, terus kemudian Pak Meki dan Pak Andrian. Demikian yang hadir sidang pada pagi hari ini, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, permohonan awal ini kan pemohonnya hanya satu. Sekarang berapa yang permohonan perbaikan ini? Ada berapa orang? Untuk penambahan pemohon ada 11 orang, Yang Mulia. Ada 11, oke. Sehingga berjumlah 12 orang semuanya. Jadi 12 ya. Sekarang betul, yang hadir di persidangan ini berapa orang? 4. Untuk yang hadir di offline langsung ada 4 orang, Yang Mulia. 4. Yang online 3. 3 orang, Yang Mulia. Berarti betul, kalau ditotali jumlahnya 7. Betul, Yang Mulia. Lalu mana yang 5-nya? Sepertinya mereka ada kendala, Yang Mulia. Mungkin tidak dapat hadir sidang pada pagi hari ini untuk yang 4 orangnya. Oke, saya konfirmasi dulu yang hadir Saudara Eliadi Hulu. Betul, Yang Mulia. Kemudian yang kedua Saudara Saiful ya. Saiful Halim ada? Ada, Pak. Oh, ada, oke. Kemudian siapa lagi yang hadir? Ada Subandria di sebelah pojok kanan saya. Tatar, Subandria nomor 11 di sini ya. Subadria Nuka. Ya. Oke. Terus kemudian ada Salmen Purba. Salman Jaindro Purba. Betul, Yang Mulia. Oke, jadi yang hadir di secara offline Saudara Eliadi Hulu, Saudara Saiful Halim, kemudian Subadria Nuka dan Saudara Salman ya, Jaindro Purba. Oke. Kemudian yang online ini Saudara Andrian Saifuddin ya. Iya, betul, Yang Mulia. Oke. Kemudian Saudara Randika Fitra Darmawan. Kemudian yang berikut Meki Yadi ya, Meki Yadi Saputra. Oke. Jadi yang hadir offline ada 4, online-nya 3. Ini sebagai catatan bagi yang tidak hadir, ini tidak serius sebetulnya ya, kecuali dia memberi kuasa. Karena dia tidak memberi kuasa, ini menunjukkan dia tidak serius ya. Baik, Yang Mulia. Ini catatan kami. Karena tidak ada kuasa, maka yang nanti kami akui hanya 7 orang ini ya. Baik, Yang Mulia. Ini dari awal saya beritahu supaya pemohon tahu kalau dia tidak memberi kuasa dia wajib hadir ya, apalagi ini sidang perbaikan.
Baik, Yang Mulia. Oke, sekarang sidang perbaikan, jadi pemohon silakan membacakan pokok-pokok perbaikan kurang lebih 10-15 menit tapi khusus untuk petitum dibacakan secara lengkap ya. Ya, silakan. Siapa yang akan membacakan? Baik, Yang Mulia. Izin. Oke, Saudara Hulu ya. Betul, Yang Mulia. Baik, saya akan pada pagi ini saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan, di mana pada sidang awal pendahuluan Yang Mulia Majelis Hakim telah menyampaikan beberapa perbaikan ataupun nasihat yang tentunya telah kami akomodir dalam sidang perbaikan permohonan ini. Ada beberapa poin pada sidang pendahuluan yang telah kami catat yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Yang pertama tentang perihal yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni untuk melengkapi pasal yang diujikan. Oleh karena itu kami telah melengkapinya, Yang Mulia. Saya bacakan secara lengkap. Perbaikan permohonan pengujian pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 serta penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk perbaikan ini, Yang Mulia, ada karena kemarin sidang pendahuluan disarankan untuk melengkapi juga pengujian terhadap pasal, maka kami telah mengakomodir itu. Terus kemudian saya masuk pada legal standing, Yang Mulia. Berhubung karena adanya penambahan pemohon yang pada sidang hari ini yang awalnya berjumlah 12 orang kemudian dieliminir beberapa orang sehingga berjumlah 7 orang, maka kami telah menguraikan legal standing masing-masing. Yang pertama, dari antara para pemohon ini memang ada yang masyarakat desa yang pemilihan kepala desanya atau kepala desanya diperoleh melalui pemilihan, dan ada juga memang pemohon yang berdomisili di kelurahan sehingga lurah ataupun kepala desanya dipilih berdasarkan penunjukan oleh bupati ataupun wali kota. Nah, kami telah membagi legal standing itu. Yang pertama, bahwa untuk kami sebagai pemohon yang masyarakat desa yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan merupakan warga negara Indonesia dengan kerugian konstitusional, bahwa dengan lamanya masa jabatan yang 6 tahun akan merugikan konstitusional kami dengan lamanya masa tunggu untuk kami mencalonkan diri sebagai kepala desa maupun masa nunggu untuk melakukan pergantian kepala desa. Karena dalam waktu 1 tahun itu merupakan waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, terus kemudian apabila misalnya ada tindakan kesewenang-wenangan ataupun korupsi dari kepala desa, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kami harus menunggu selama 6 tahun. Namun apabila merujuk pada konstitusi pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka masa jabatan eksekutif dalam pasal 7 tersebut diatur hanya 5 tahun dengan 2 periode. Nah, terus kemudian, Yang Mulia, untuk pemohon yang tinggal di kelurahan yang lurah ataupun kepala desanya diperoleh berdasarkan penunjukan, ada kerugian konstitusional berupa bahwa para pemohon ini merupakan pembayar pajak dan juga penikmat manfaat dari APBN. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan dan APBN yang dialokasikan dalam dana desa, apabila kemudian dikorupsikan oleh kepala desa ataupun hal-hal ataupun tindakan yang tidak sewajarnya sehingga merugikan keuangan negara, akan berdampak secara tidak langsung terhadap para pemohon. Oleh karena itu, adanya hubungan pertautan antara kerugian konstitusional para pemohon, yang ini merupakan syarat kualifikasi yang disyaratkan dalam poin 4. Kami telah menguraikannya, saya baca secara lengkap, karena ini kemarin merupakan saran dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya. Yang pertama, bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Desa, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan equo, maka para pemohon mengalami ketidaksetaraan, ketidaksamaan, dan perlakuan yang tidak sama di mata hukum, serta diskriminasi bila mana nantinya
para pemohon menduduki jabatan politik seperti gubernur, wali kota, dan bahkan presiden karena adanya perbedaan masa jabatan dan periodisasi dengan jabatan kepala desa. Kerugian ini diperoleh karena berlakunya pasal 39 ini yang mulia. Terus kemudian huruf B-nya, bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan equo, maka para pemohon harus menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk melakukan pergantian kepala desa yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin desa sehingga membawa pada kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan warga desa yang tentunya akan berdampak juga kepada para pemohon. Kemudian bahwa dengan berlakunya pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Desa sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan equo, maka akan memberi peluang besar kepada kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti tindakan koruptif, tindakan kesewenang-wenangan, dan tindakan lainnya yang mengarah pada terbentuknya tirani di tingkat desa sehingga merugikan para pemohon. Peluang-peluang ini diperoleh karena adanya masa jabatan yang cukup lama. Itu merupakan hubungan pertautan antara kerugian kami dengan berlakunya pasal 39 yang dialami oleh para pemohon. Terus kemudian untuk saya izin untuk tidak menyampaikan poin ketiganya yang mulia, itu permohonan tidak nebis in idem, karena memang secara permohonan kami merasa bahwa ini sudah cukup lengkap memberikan penjelasan bahwa permohonan tidak nebis in idem. Terus kemudian kami masuk pada alasan-alasan permohonan. Pada sidang pendahuluan sebelumnya, Prof. Arif Hidayat dan Prof. Eni Nurbaningsih menyampaikan bahwa harus dijelaskan kenapa kemudian dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang desa ada perbedaan masa jabatan. Ya, misalnya dalam Undang-Undang Nomor tahun 65, tahun 79, tahun 99, dan tahun 2004 serta 2014 dalam setiap pengaturannya ada perbedaan masa jabatan. Nah, setelah kami melakukan penelusuran dan juga kajian pustaka yang mulia, bahwa memang perbedaan tersebut sebenarnya hanya terletak pada political will pemerintah ataupun rezim yang menjabat pada saat itu. Ya. Tidak ada pertimbangan kajian ataupun pertimbangan akademis dan kajian akademis yang dilakukan. Lebih kepada political will dari rezim yang berkuasa. Nah, untuk kemudian supaya tidak ada perbedaan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mengatur setiap desa, maupun nantinya dalam revisi Undang-Undang Desa tahun 2014 ini, maka kita harus tetap merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Dasar yang merupakan norma dasar yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pasal 7 ini kami mengajak para yang mulia bahwa kita jangan melihat dari subjek yang diatur. Memang kalau kita melihat subjek yang diatur dalam pasal 7 ini adalah presiden dan wakil presiden. Namun kita harus melihat jauh lebih ke dalam bahwa apa alasan kenapa kemudian pasal 7 ini diatur sedemikian rupa, yaitu mengatur masa jabatan 5 tahun dan 2 periode. Ya. Semangat lahirnya pasal 7 ini adalah adanya maksud dan niat dari para pelaku reformasi kita untuk membatasi kekuasaan, karena kita pernah berada pada masa di mana tingkat demokrasi dan kualitas demokrasi kita sangat menurun. Nah, saya bacakan salah satu poin yang cukup penting dalam alasan permohonan huruf A. Nomor satunya, bahwa ihwal lahirnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat dari pembatasan kekuasaan dan masa jabatan eksekutif yang pernah membawa Indonesia pada era degradasi demokrasi yang sangat nyata pada zaman Orde Baru. Fakta historis tersebut merupakan pertimbangan utama lahirnya pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dengan 2 periode. Oleh karena itu, penting memahami makna sesungguhnya dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Terus kemudian, angka 2-nya, bahwa ada 2 cara dalam memahami teks pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu membaca secara tekstual dan secara historis, yang meliputi suasana kebatinan saat dirumuskan pasal 7 tersebut. Nah, oleh karena itu, yang mulia, kami mencoba menjelaskan bahwa mengapa kemudian pasal 7 ini lahir. Apabila kita korelasikan dengan masa jabatan kepala desa yang 6 tahun dengan 3 periode, maka memang kalau kita melihat dari sudut pandang semangat lahirnya dan spirit lahirnya pasal 7 ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, terus kemudian kami juga telah mengakomodir terkait dengan masukan dari Prof. Eni supaya dilihat kenapa kemudian dalam
Undang-Undang 2014 tersebut diatur masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 3 periode. Kami juga sudah melakukan penelusuran yang mulia terkait dengan kenapa alasan pasal 39 kemudian muncul. Ya, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, dalam yang kami kutip ataupun yang kami kaji dalam alamat website yang tertera di angka 8 halaman 21 yang mulia, bahwa sebenarnya terkait dengan pengaturan tersebut tidak ada alasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, ya, baik kajian teoritis, secara akademis, bahkan dalam naskah akademik Undang-Undang Desa yang tahun 2014 itu yang mulia, dalam naskah akademiknya awalnya diatur hanya 2 periode, ya, tapi kemudian dalam pembahasan antar fraksi maupun dalam agenda RDPU kemudian dirubah menjadi 3 periode. Nah, ini merupakan sebenarnya kami memahami bahwa ini sebenarnya lebih kepada konfrontir antara fraksi-fraksi ataupun lobby-lobby politik yang dilakukan oleh para fraksi pada saat pembahasan, sehingga kemudian dirubah menjadi 3 periode. Nah, oleh karena itu tidak adanya kajian akademis dan alasan teoritis kenapa kemudian diatur sedemikian rupa pengaturannya, maka kita harus tetap merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini juga berkaitan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Ya, tentunya pembatasan kekuasaan ini kita harus tetap merujuk pada pasal 7 yang secara prinsip dan rasional adalah 5 tahun dengan 2 periode. Kemudian kami juga telah mengakomodir adanya disintegrasi sosial yang sebelumnya disampaikan oleh Prof. Arief Hidayat supaya dipertimbangkan apakah dalam jangka waktu 5 tahun apakah konflik sosial yang terjadi di desa sudah sembuh, sudah pulih atau bagaimana. Nah, dalam permohonan kami yang mulia, kami mengatakan bahwa sebenarnya dalam kajian akademis ataupun kajian yang dilakukan pembentuk undang-undang terkait ini sama sekali hal ini juga tidak dipertimbangkan, ya, terkait dengan adanya disintegrasi sosial, konflik sosial ataupun konflik horizontal yang ada di desa, itu juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, kami beranggapan bahwa sebenarnya konflik yang ada di desa itu terlalu didramatisir yang mulia, ya, termasuk dalam desa pemohon saya pribadi bahwa memang ada konflik sosial. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar ketika masyarakat, ya, masyarakat ini merupakan gabungan dari pribadi-pribadi diperhadapkan pada 2 pilihan, maka pasti akan ada konflik yang terjadi. Jangankan kepada masyarakat yang mulia, kepada diri kita pribadi, ya, ketika diperhadapkan pada 2 pilihan maka akan terjadi konflik batin, ya. Pikiran mengatakan A atau memilih A sedangkan hati memilih B, yang merupakan konflik itu merupakan hal yang wajar dan hal yang lumrah. Nah, apabila kita tidak mengkehendaki adanya konflik, maka sebaiknya pemilihan kepala desa ditiadakan mengikuti konsep lurah, yaitu baik penunjukan. Nah, terus kemudian berdasarkan pengalaman kami juga, ya, bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di desa itu dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat, ya, dapat selesai dalam 3 bulan, bahkan itu paling lama, karena kemudian setelah selesainya pemilihan, masyarakat desa akan kembali kepada pekerjaan masing-masing. Ada yang pergi ke sawah, ke ladang, ke perkebunan karet, dan mereka akan lupa dengan pemilihan kepala desa ataupun konflik-konflik yang terjadi. Bahkan masyarakat desa dapat ketemu di rumah ibadah seperti gereja, masjid, dan selesai ibadah maka masing-masing akan berjabat tangan. Dan yang paling penting adalah ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari kepala desa untuk memanage konflik yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, makanya kemudian apabila misalnya kepala desa membiarkan konflik ini terjadi, maka itu merupakan bukti awal bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Kemudian terkait dengan open legal policy, ini merupakan hal yang cukup urgent yang mulia, di mana Prof. Arief Hidayat pada sidang sebelumnya menyampaikan bahwa terkait dengan angka-angka masa jabatan bahkan termasuk presiden threshold itu merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang. Yang mulia izin menyampaikan bahwa masa jabatan ini menyangkut terkait dengan demokrasi, ya, merupakan hal yang fundamental dan prinsipil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya.
kami telah menyampaikan dalam berkas kami bahwa dalam pandangan masyarakat desa, demokrasi itu adalah ketika terjadi pemilihan. Ya. Itu merupakan demokrasi dalam pandangan masyarakat desa. Nah, ketika kemudian masa pergantian kepala desa diatur begitu lama, 6 tahun, maka itu akan menurunkan nilai demokrasi yang ada di desa. Kemudian juga bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ini menyangkut dengan hal prinsipil, karena menyangkut terkait dengan masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, eksekutif yang dipilih melalui proses pemilihan, dan juga terkait dengan demokrasi juga. Dan yang paling penting adalah bahwa Mahkamah merupakan penjaga demokrasi. Salah satu fungsinya adalah Mahkamah sebagai penjaga demokrasi atau the guardian of the democracy. Nah, oleh karena itu Mahkamah harus menjalankan fungsinya. Kemudian salah satu putusan yang kami angkat yang mulia di putusan 91 tahun 2022 tentang masa jabatan Ketua Umum Advokat, organisasi advokat, bahwa Mahkamah telah memutus masa jabatan Ketua organisasi advokat adalah 5 tahun dengan 2 periode. Nah, artinya Mahkamah telah menetapkan angka-angka yang awalnya merupakan open legal policy, tapi kemudian Mahkamah mengatakan bahwa hal ini masa jabatan advokat, Ketua Umum organisasi advokat adalah 5 tahun dengan 2 periode. Walaupun memang sebenarnya dalam konstruksi berpikir dalam putusan tersebut adalah karena undang-undang tidak mengatur masa jabatan Ketua organisasi advokat sehingga dan diatur di dalam ADRT, maka perlu diatur dalam level undang-undang. Namun yang perlu dipahami sebenarnya adalah adanya penentuan angka, yaitu 5 tahun dengan 2 periode. Dan juga yang mulia, pada saat ini tengah bergulir perkara nomor 121 tahun 2022 tentang masa pensiun panitera Mahkamah Konstitusi. Pengujiannya tepatnya pada pasal 7A, di mana bahwa panitera menginginkan agar adanya persamaan antara usia pensiun panitera di Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam proses persidangan ini, ya, Mahkamah telah masuk pada pemeriksaan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Nah, para pemohon juga mengharapkan hal yang sama diberlakukan kepada para pemohon yang saat ini sedang bersidang, supaya diberikan hak yang sama, karena pasal perkara 121 ini merupakan juga termasuk dengan angka-angka, ya, masa jabatan, pensiun, segala macam, termasuk dengan angka-angka. Kami juga berkolerasi dengan itu, oleh karena itu kami memohon juga dipersamakan, memiliki yang sama untuk mendengarkan apa sebenarnya pertimbangan dari Presiden dan DPR, kenapa kemudian mengatur masa jabatan kepala desa 5 tahun dengan 2 periode. Hal ini juga penting, karena dalam naskah akademik dan kajian-kajian yang kami lakukan bahwa tidak ada pertimbangan yang benar-benar urgent terkait dengan pengaturan masa jabatan kepala desa. Kemudian pertanyaan yang mendasar yang mulia, apabila Mahkamah tetap berpendirian bahwa ini merupakan legal open policy, maka bagaimana jika ternyata masa jabatan kepala desa dalam undang-undang revisi undang-undang desa kemudian diatur 10 tahun, 15 tahun, ataupun bahkan 20 tahun, kemungkinan itu akan tetap terjadi dengan periode 5 kali periode. Apakah Mahkamah tetap akan mengatakan bahwa ini open legal policy, ataupun Mahkamah akan menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi, ya, karena ini menyangkut masa jabatan yang begitu lama. Apakah kemudian ini akan tetap dikatakan sebagai open legal policy atau tidak? Nah, ini juga penting yang mulia kami sampaikan bahwa jikalaupun Mahkamah berpendapat norma dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 tidak inkonstitusional, namun para pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk tetap membatasi periodisasi masa jabatan kepala desa dari 3 periode menjadi 2 periode. Hal tersebut untuk menyesuaikan dengan naskah akademik rancangan undang-undang desa yang belum terkontaminasi dengan lobby-lobby politik antar faksi. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya seseorang menjabat kepala desa terlalu lama. Artinya kami memohon pun apabila nanti Mahkamah tetap menganggap bahwa ini telah konstitusional, maka periodisasinya diturunkan dari 3 periode menjadi 2 periode supaya penyesuaian dengan naskah akademik awal. Kemudian bahwa seluruh dalil dan argumentasi sebagaimana yang telah para pemohon uraikan berlaku juga bagi penjelasan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2, karena penjelasan itu memiliki makna dan
maksud yang sama. Oleh karena itu, bila mana permohonan itu dikabulkan, maka berlaku secara mutatis mutandis pada bagian penjelasannya. Khusus untuk pasal 39 ayat 2, penjelasannya disesuaikan dengan putusan Mahkamah nomor 42 tahun 2021. Izin yang mulia untuk petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Saiful Salim. Izin yang mulia, saya lanjutkan. Petitum kami bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kepala desa memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Yang ketiga, menyatakan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 4. Menyatakan penjelasan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Yang dimaksud dengan terhitung sejak tanggal pelantikan adalah seseorang yang telah dilantik sebagai kepala desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan dianggap telah menjabat 1 periode masa jabatan 5 tahun. Poin 5. Menyatakan penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kepala desa yang sudah menjabat 1 periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. Begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, izin Yang Mulia sedikit saja. Ya. Untuk petitum angka 5 terkait dengan penjelasan pasal 39 ayat 2, petitumnya itu kami telah menyesuaikan dengan putusan yang 42 Yang Mulia terkait dengan periode masa jabatan kepala desa. Terus kemudian Yang Mulia untuk alat bukti ya, kami mohon maaf kami belum menyerahkan yang dilegalisir, namun izin nanti untuk setelah ini kami akan menyerahkan di bagian bawah di penerimaan bekas Yang Mulia. Terus kemudian untuk di halaman 33 Yang Mulia ada kesalahan penulisan. P4 seharusnya itu merupakan P15, mohon izin Yang Mulia. Terus kemudian halaman 34. Ini yang halaman 33 yang di mana? Halaman 33. Ya. Yang seharusnya yang tertulis P4, namun seharusnya itu merupakan P15 Yang Mulia, mohon izin ada kesalahan penulisan. Oh, yang bukti maksudnya. Betul Yang Mulia, yang bukti paling P4. bawah ya. Iya, betul Yang Mulia. P4 jadi P15 Yang Mulia.
Oke. Terus kemudian untuk P5 di halaman 34 Ya. itu seharusnya P16 yang mulia. Ya. Terus Terus kemudian untuk di bagian tanda tangan yang mulia, di situ ada tanda tangan pemohon yang bernama Laode. Siapa? Yang pertama ada namanya Muhammad. Sebentar. Ya, yang Laode Aliwuna Sakti, dia sudah membuka tanda tangan, namun sebenarnya itu tidak termasuk pemohon yang mulia, ada kesalahan kami, mohon maaf. Terus kemudian juga ada Muhammad Arman Prasetyo, sudah membubuhkan tanda tangan, namun sebenarnya tidak menjadi pemohon yang mulia. Mohon izin yang mulia, terima kasih. yang terakhir itu siapa? Muhammad Arman Prasetyanto yang mulia. Oke, ini juga tidak. Betul yang mulia. Ini kan gini, pemohonnya tadi sudah sejak persidangan awal saya sudah ingatkan, yang tidak hadir dalam persidangan karena tidak memberi kuasa kan itu dianggap tidak serius ya. Jadi saya ingin pastikan lagi, pemohonnya ada 7 ya dalam permohonan ini. Saudara Eliadi Hulu pemohon 1, Saudara Saiful Salim pemohon 2, Saudara Meki Yadisa Putra, Saudara Adrian Saifuddin ya, Betul yang mulia. pemohon 3, kemudian Saudara Meki Yadisa Putra itu pemohon 4, kemudian Saudara Salman Jendru Purba pemohon 5, kemudian Saudara Subadrianuka pemohon 6, dan yang terakhir Saudara Randika Fitra Darmawan pemohon 7. Benar ya? Betul yang mulia. Jadi yang lain ini walaupun dia tanda tangan dianggap tidak ya, Baik yang mulia. karena menunjukkan ketidakseriusan walaupun dia sudah tanda tangan. Baik yang mulia. Jadi nanti ini sekaligus di renvoy ya, yang tidak Baik yang mulia. termasuk dalam pemohon pada kesempatan ini. Baik, yang mulia ada masukan? Yang mulia? Oke, ada masukan dari yang mulia Prof. Eni. Ini bukan bukan penasehatan ya, tapi ini konfirmasi sekali lagi soal ini pemohon kan bertambah ya. Betul yang mulia. Bertambah jadi 12 orang, tadi 1 orang Saudara Eliadi Hulu saja. Ternyata yang tanda tangan 14 orang di belakang ini. Betul yang mulia. Berarti 2 orang itu bukanlah sebagai pemohon, begitu? Betul yang mulia. Yaitu Laude Aliwuna Sakti dan Muhammad Arman Prasetyanto. Betul, ya. yang mulia. Itu ya yang bukan. Ya, kemudian yang hadir hanya 7 orang. Ini tanda tangannya tidak ada tanda tangan basah ya? Betul yang mulia. Itu kami tempel melalui Word yang mulia. Oh, Kecuali untuk Eliadi Hulu itu saya tantang langsung yang mulia. Ya, saya cuma mengingatkan saja, hati-hati jangan Baik, sampai yang mulia. nanti tanda tangannya ada yang dipalsukan. Baik ya. yang mulia. Itu Sejauh ini tidak ada yang dipalsukan yang mulia. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini namanya juga ada yang di belakang, tanda tangannya di atas. Itu kan tidak lazim itu, Baik, ya. yang mulia. Itu tolong diperhatikan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Eni. Pemohon, saya ingin verifikasi bukti yang sudah diterima kepanitraan itu bukti P1 sampai P3, benar ya? Betul yang mulia. Oke, ini diverifikasi dan dinyatakan sah. Nah, untuk bukti yang lain ya, kalau nanti saudara pemohon janji akan segera diberikan, tapi yang diakui biasanya yang disahkan dalam persidangan ya. Jadi kalau saudara tidak menyampaikan, walaupun tadi ada perbaikan P4 dan bukti P4 P5 ya, itu kalau nanti tidak dimasukkan ya tentu tidak bisa ya. Tetapi yang pasti yang disahkan itu yang diajukan ke mahkamah melalui kepanitraan ya. Jadi yang kami sahkan sementara hanya 1 sampai 3 ya. Baik yang mulia. Baik. Nah, kemudian untuk persidangan ataupun tidak jadi persidangan berikutnya itu nanti akan panel ini, hakim panel akan menyampaikan di RPH dulu, yang akan dihadiri oleh 9 hakim. Nanti hasilnya nanti akan disampaikan ya.
Apakah nanti akan dilanjutkan dalam persidangan dan seterusnya atau tidak, nanti akan disampaikan ya. Jadi kami panel ini tidak bisa memutuskan. Yang akan memutuskan itu adalah RPH yang dihadiri oleh 9 hakim. Oke, ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Kami rasa cukup Yang Mulia. Cukup ya. Yang Mulia, cukup. Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 untuk perkara nomor 15/PUU/Datar 21 Romawi/2023 telah selesai.